Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu biodiversity, yang merupakan singkatan dari biological diversity. Sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi ini meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah, ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi, yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Nah, apa sih manfaat keanekaragaman hayati? Teman-teman, manfaat paling penting keanekaragaman hayati adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Setiap makhluk hidup yang mendiami suatu ekosistem dan mempunyai peranan masing-masing. Apabila ekosistem tidak seimbang, maka akan mengakibatkan berbagai bencana yang merugikan manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi tingkat-tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen mengakibatkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya tingkat genus. Banyaknya variasi dan beraneka-ragamnya spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa sih yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya yang berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup, akan terjadi rekomendasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal ini yang menyebabkan keanekaragaman hayati tingkat gen semakin tinggi. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk tial atau jengger pada ayam, antara lain tial mawar, tial ercis, tial walnut, tial tunggal. Sementara tial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk tialnya juga berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan terdapatnya keanekaragaman hayati tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang kerang atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik atau genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda. Tergantung pada induknya, hal itu yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kamu membedakan tanaman kacang pada gambar seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang buncis, kacang kedelai, dan kacang-kacang lainnya? Atau dapatkah kamu membedakan antara kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit, atau dapatkah kamu juga membedakan antara harimau, singa, kucing, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, berarti setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat jenis.
Untuk mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contohnya, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara kacang kedelai, kacang tanah, kacang buncis, dan kacang lain-lainnya. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Begitu pula dengan keluarga Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, cheetah. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok di dalam hal perbedaan warna, penutup tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies hewan atau tumbuhan memiliki family atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungannya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembaban. Adapun komponen kimia lingkungan, misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut dengan komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara kedua komponen tersebut akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar. Misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, yang memenuhi wilayah yang luas. Bioma biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya hutan hujan tropis, hutan gugur. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah. Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama dapat merupakan komunitas yang menempuh tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berikut adalah ekosistem yang ada di Indonesia. Baik, untuk yang pertama adalah ada ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua adalah ekosistem hutan rawa air tawar dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga ada ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya terdapat ekosistem padang rumput sapana dan padang rumput, ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir yang terdapat banyak di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, juga Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang ada di dalamnya. Semakin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, maka semakin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponen hilang, rusak, ataupun punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan bertambah pengetahuannya. Stay healthy, stay safe. See you next time, teman-teman. Kami dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.